Suatu ketika, Syekh Abul Hasan mendatangi kediaman gurunya, Syekh Abdullah Al-Mashishi, di puncak suatu bukit, untuk keperluan meminta ijazah doa untuk diwiridkan. Akan tetapi, oleh sang guru yang juga seorang wali yang keramat itu, justru diperintahkan untuk menemui sahabat beliau, yang juga seorang wali yang keramat di desa Syazil. Mendapat perintah itu, Syekh Abul Hasan segera pamitan dari gurunya. Pada awalnya, ia bermaksud untuk langsung pergi ke desa yang membutuhkan waktu 1 bulan perjalanan kaki tersebut pada hari itu juga. Akan tetapi, karena ada perhitungan lain, akhirnya ia pergi pada keesokan harinya. Hal ini rupanya sudah diketahui oleh gurunya di Syazil. Keesokan harinya, sampailah ia di Syazil. Jarak 1 bulan perjalanan, dengan karomahnya, ia tempuh tak lebih dari beberapa jam. Hai Abul Hasan, sebenarnya sudah sejak kemarin saya tunggu kamu datang. Demikian sang syekh membuka penjelasan. Wirid yang kamu inginkan itu cara mengamalkannya cukup berat, tetapi saya selalu sesuaikan dengan keadaan orang yang akan mengamalkannya. Kamu saya anggap cukup kuat, oleh karenanya kamu saya buatkan syarat. Amalkan wirid ini selama 40 malam berturut-turut tanpa batal wudhu. Dan kamu akan saya berikan kenang-kenangan. Namamu akan saya tambah dengan nama negeri ini, menjadi Abul Hasan Asyazili. Sewaktu ia mengamalkan wirid itu, ia merasa lain dari biasanya. Wirid yang diijazahkan gurunya itu ternyata sangat berat diamalkan, tidak seperti mewiridkan doa-doa yang lain. Kadang-kadang pada malam terakhir ia tak tahan ngantuk lalu tertidur, dan karenanya ia harus memulainya lagi dari malam pertama. Begitu berulang-ulang, akhirnya ia melaksanakan salat hajat mohon kepada Allah supaya bertemu dengan baginda Nabi Muhammad. Doanya makbul, mimpinya didatangi Rasulullah. Wahai Rasulullah, saya diberi wirid oleh guru saya, tetapi sampai sekarang saya belum bisa menyelesaikan cara pengamalannya. Saya mohon petunjuk. Demikian katanya di dalam mimpi kepada baginda Nabi. Hai Abul Hasan, ini saya bawakan biji-bijian yang banyak terdapat di tempatmu, tetapi orang-orang belum tahu kegunaannya. Biji ini jemurlah, goreng kering-kering sampai menjadi arang, kemudian tumbuklah sampai lembut, dan sesudah itu, baru kau seduh dengan air mendidih. Air itulah yang kamu minum setiap malam, insya Allah kamu tidak akan mengantuk. Esoknya, tahulah ia bahwa biji yang ditunjukkan baginda Nabi dalam mimpinya itu adalah biji kopi. Dia melaksanakan petunjuk baginda Nabi, hingga akhirnya menjadi orang pertama yang tahu gunanya biji kopi, yakni supaya kuat berjaga malam demi beribadah kepada Allah. Tapi, dasar orang yang memiliki karomah, setelah mengambil biji kopi sangat banyak, ia gorenglah biji-biji itu sampai kering. Api dinyalakan di bawah lutut, dan yang menjadi tungkunya adalah kedua lutut dan perutnya. Tangan kanannya untuk menggoyang biji kopi supaya pembakarannya rata, sedangkan tangan kirinya menjadi kipasnya. Sekalipun biji kopinya sudah menjadi arang, ia tidak merasa panas. Dan anehnya, pakaiannya sehelai pun di antara benangnya tidak terbakar, tidak pula kotor. Sejak saat itu, ia bisa menahan wudunya sampai 40 malam tanpa batal. Oleh karena itu, pantaslah bila kebiasaan orang-orang dahulu ketika hendak meminum kopi, mengirimkan pahala Fatihah kepada Syekh Abul Hasan Asyazili.